Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiran. Sifat Allah yang ke-19, Maha melihat. Sama dengan sifat yang sebelumnya, basar, Maha melihat juga. Basiran di sini ini berhubungan erat dengan sebelumnya juga sifat Allah. Sami'an, mendengar dan melihat. Basiran melihat, sami'an mendengar. Dua kata ini sering menjadi punchline, sering menjadi titik akhir dari ayat-ayat tentang ancaman, tentang pujian, tentang apapun penjelasan yang di dalam Al-Quran, pada akhirnya akan Allah akhiri dengan sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia, jin, setan marakayangan ketika dalam proses penghijaban itu bukan serta-merta karena Allah yang Maha Tinggi itu memiliki hak untuk memasukkan ke surga dan neraka, lalu punya hak sebebas-bebasnya. Tidak. Allah paham betul. Sebagian ciptanya itu ada yang memiliki kecerdasan yang tinggi, ada yang memiliki intelektual yang tinggi, ada yang memiliki kepasihan hukum yang tinggi. Kalau kita melihat di cerita-cerita bergambar bagaimana neraka terpampang jelas, lalu kemudian malaikat menggusur mereka masuk, itu mungkin sudah dalam proses penghisapan. Namun di dalam proses penghisapan, ketika makhluk ditemukan dengan arwahnya dan manusia seluruhnya, jin setan mereka yang diadili, itu prosesnya luar biasa. Kita mendapat kepuasan batin yang namanya Maha Adil. Dan proses keadilan Allah itu sekali lagi ditetapkan dengan hal yang mutlak, basiran, yaitu Maha melihat yang mutlak, dan sami'an, dan Maha mendengar Allah yang mutlak. Karena paham betul ada semacam tanggung jawab moral yang juga dimiliki oleh Allah ketika melihat ciptaannya itu terjerumus ke dalam neraka. Maka ketika Fir'aun, ketika Namrud sedang dalam proses kematiannya, juga akan terjadi dialog. Apakah mereka mau tobat dulu atau tidak? Itu kan artinya Allah mendengarkan dulu ciptaannya itu. Karena ketika arwah terlepas dari jasad, yang namanya penyesalan, yang namanya permintaan maaf segala macam itu sudah tidak berlaku. Dan Allah pastikan, carilah begitu banyak ayat-ayat ancaman, pujian juga, janji surga, janji neraka, pasti diakhiri dengan ucapan sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Basiran di sini itu bisa juga diartikan dengan mengawasi. Mengawasi di sini juga bukan pengawasan dalam patokan logika manusia. Manusia pengawasannya terbatas. Allah pengawasannya itu sejak sebelum engkau dilahirkan, sejak engkau sudah dilahirkan, dan sejak engkau setelah kematian. Pengawasannya itu. Janji Allah ketika anak manusia lahir akan diberikan juga malaikat yang menjaganya, sepasang yang mencatatnya amal baik dan amal buruk. Coba kita sudah dapatkan ayat itu di dalam kuliah. Jadi basiran di sini adalah hal yang mutlak.
penglihatan Allah. Sehingga ketika manusia dalam proses penghisaban itu, betapapun dia cerdas, betapapun dia pintar, betapapun dia ahli hukum, betapapun dia pandai merangkai kata-kata, ketika hal yang mutlak sudah di depan mata, maha mendengar dan maha melihatnya Allah dalam kitab kebaikan di sebelah kanan atau kitab keburukan di sebelah kiri, maka sudah tidak ada lagi sebutir jarah pun yang tidak dinilai oleh Allah. Di situ hal yang mutlaknya itu di situ. Mutlak itu kan kepastian, ajak. Jadi begitu sayangnya Allah kepada ciptaannya, begitu kasihnya Allah kepada ciptaannya, dia janjikan di dalam Al-Quran kita juga temukan bagaimana kebaikan-kebaikan kita manusia, dia yang mencatatnya, titik komanya. Dan terbelah juga nih Lauh Mahfuz di dalam para ahli agama. Ada yang berpendapat bahwa Lauh Mahfuz itu adalah kitab manusia dari sejak lahir sampai mati. Dan saya tidak sepakat dengan itu. Itu artinya Allah menciptakan robot. Namun tidak masalah jika Anda mempercayai itu, ya silakan. Saya lebih percaya Lauh Mahfuz itu adalah kita yang mencatatnya. Kita sendiri yang mencatatnya dari sejak kita lahir sampai mati. Ketika kita berbuat baik, maka Allah yang mencatatnya. Ketika kita berbuat jahat, kita sendiri yang mencatatnya. Di situ perbedaannya. Namun hampir 80% para ahli agama, para pemuka Islam, para pemeluk Islam percaya kalau Mahfuz itu adalah kitab dari A sampai Z setelah kita diciptakan sampai kita mati. Dan di sini saya sekali lagi menjelaskan tidak sepaham dengan hal itu. Itu sama saja dengan Allah menciptakan robot, bukan manusia. Namun ketika Anda mempercayai hal itu, tidak masalah, demi Allah tidak masalah. Silakan nikmati kepercayaan kalian. Begitu. Begitu baiknya Allah dengan kata basiran ini. Coba bayangkan kita manusia 24 jam 7 hari. Tidak ada sedetik pun Allah tidak melihat kita manusia. Tidak memperhatikan kita manusia, tidak mengawasi kita manusia. Makanya salah satu senjata para nabi ialah malu. Malu ketika berbuat jahat, ketika berbuat tidak baik, ketika berbuat maksiat. Karena dia paham dia sedang dilihat oleh Allah. Maka dia malu. Malu seperti perawan. Malu seperti tingkah-tingkah para suster-suster yang ada di gereja, malu-malu gitu. Nah itu, para nabi kemayu-kemayu begitu. Kalau hal dalam urusannya dengan berbuat maksiat di hadapan Allah. Kemampuannya, malunya itu menutupi hal itu. Sehingga dia tidak berbuat maksiat. Karena dia paham basirannya Allah. Paham bahwa dia sedang diawasi, sedang dilihati, sedang diopeni. Dan sekali lagi, ketika kita berbuat baik, maka Allah yang mencatat di dalam Lauh Mahfuz. Dengan kata-katanya, dengan keindahan suaranya, dengan kemerduan tulisannya. Namun ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat zalim, itu yang mencatat adalah diri kita sendiri. Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu untuk masuk neraka sekali lagi. Kembali. Ini hanya karena permusuhan iblis yang diamini oleh Allah kelak. Janjinya untuk memasukkan begitu banyak anak cucu Adam ke dalam neraka.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin.